Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Dini Budiani. Saya adalah dosen S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan Dharma pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan. Di program studi pendidikan bahasa Jepang, Universitas Riau, saya melakukan PKM yang berfokus pada bidang pendidikan bahasa dan budaya Jepang. Adapun masyarakat sasaran pada kegiatan PKM yang saya lakukan adalah masyarakat sekolah dan masyarakat desa. Masyarakat sekolah adalah guru-guru bahasa Jepang dan siswa yang sedang atau tertarik mempelajari bahasa dan budaya Jepang. Kemudian, masyarakat desa adalah anggota PKK pada sebuah desa di kabupaten di Provinsi Riau. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kompetensi guru bahasa Jepang dalam memahami pembelajaran, meningkatkan kompetensi siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Jepang, dan memperkenalkan budaya Jepang yang membawa dampak positif dan dapat diaplikasikan di desa. Dalam 4 tahun terakhir, saya telah melaksanakan 4 kegiatan PKM dengan judul sebagai berikut. Keempat judul tersebut didanai dari hibah PNBP FKIP Universitas Riau. Dalam melaksanakan kegiatan PKM, saya mengacu pada roadmap yang telah saya tentukan sejak tahun 2020 sampai tahun 2028. Pada tahun 2020 sampai 2023, kegiatan PKM berfokus pada pengenalan dan pelatihan skill dalam bidang pembelajaran, bahasa, dan budaya bagi masyarakat sekolah dan desa. Pada tahun 2024 sampai 2026, kegiatan berfokus pada pengembangan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran bahasa Jepang di masyarakat sekolah. Sementara pada tahun 2027 dan 2028, kegiatan akan berfokus pada pengembangan produk yang bernilai ekonomis bagi masyarakat desa. Berikut akan saya sajikan secara singkat 2 kegiatan PKM yang telah saya lakukan di tahun 2020 dan 2021. Pertama, kegiatan PKM yang berjudul Pelatihan Penyusunan Evaluasi Belajar Bahasa Jepang bagi Guru MGMP Bahasa Jepang Provinsi Riau. Masyarakat sasaran dari kegiatan tersebut adalah guru bahasa Jepang yang tergabung dalam Majelis Guru Mata Pelajaran Bahasa Jepang Provinsi Riau di tingkat SD, SMA sederajat, dan SMP. Anggota MGMP Bahasa Jepang saat itu berjumlah 68 orang. Namun, hanya 59% di antaranya yang merupakan lulusan kependidikan. Sementara 30% guru belum memiliki latar belakang pendidikan S1 Sastra Jepang, Linguistik Jepang, bahkan terdapat guru yang tidak memiliki latar belakang keilmuan bahasa Jepang, namun melaksanakan pengajaran karena memiliki pengalaman tinggal dan bekerja di Jepang. Selain itu, pada saat PKM dilaksanakan, pembelajaran dilaksanakan secara daring sebagai dampak COVID-19. Hal ini merupakan hal baru yang dialami oleh sebagian besar guru. Seperti yang kita ketahui, evaluasi pembelajaran merupakan elemen penting dalam keberhasilan pembelajaran. Untuk itu, perlu adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru berkaitan dengan penyusunan evaluasi pembelajaran, khususnya pada pembelajaran daring. Kegiatan PKM ini dilaksanakan secara daring selama 3 hari pada tanggal 24 Oktober, 31 Oktober, dan 7 November 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang guru-guru bahasa Jepang di Provinsi Riau. Dalam kegiatan ini, angket disebarkan kepada peserta sebagai alat ukur ketercapaian kegiatan. Berdasarkan hasil angket, diketahui bahwa seluruh peserta merasa bahwa kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan evaluasi pembelajaran daring bahasa Jepang. Peserta kegiatan menyadari bahwa dalam pembelajaran bahasa Jepang, tidak hanya materi kosakata dan tata bahasa saja yang perlu dievaluasi, namun bagaimana ketercapaian siswa menguasai komunikasi dalam bahasa Jepang. Berikut saya akan menjelaskan kegiatan PKM tahun 2021 yang berjudul Pelatihan Penyusunan Penerapan Extensive Reading dalam Pembelajaran Bahasa Jepang. Berdasarkan kegiatan PKM pada tahun 2020,
saya menemukan sebuah fakta yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Jepang di tingkat SMA sederajat dan SMP. Fakta tersebut adalah bahwa sebagian besar guru dalam mengajarkan bahasa Jepang terfokus pada pembelajaran huruf, kosakata, dan tata bahasa, lalu mengenyampingkan keterampilan berkomunikasi seperti membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2021, saya dan beberapa orang dosen serta mahasiswa melaksanakan kegiatan PKM, pelatihan penyusunan dan penerapan extensive reading. Kegiatan yang didanai oleh Hibah PNBP FKIP 2021 ini menargetkan guru-guru MGMP Bahasa Jepang di Provinsi Riau. Kegiatan PKM ini sejalan dengan penelitian saya yang saya lakukan pada tahun 2021 dan 2022. Dalam kegiatan ini, guru-guru diberikan pemahaman tentang pentingnya memasukkan materi membaca dan menerapkan metode extensive reading dalam pembelajaran. Dengan metode ini, siswa memiliki kebebasan menentukan cerita yang ingin mereka baca, sehingga motivasi membaca menjadi lebih tinggi dan siswa mendapatkan informasi yang benar-benar mereka perlukan dari teks bacaan. Pelatihan yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2021 ini tidak hanya memberikan materi tentang bagaimana pelaksanaan extensive reading, tetapi juga memberikan kesempatan guru-guru menyusun teks bacaan bahasa Jepang orisinal karya mereka sendiri. Sebagai alat ukur ketercapaian kegiatan, diambil angket terhadap peserta kegiatan. Dari hasil angket ditemukan bahwa seluruh peserta memahami pentingnya materi membaca dalam pembelajaran bahasa Jepang. Lebih dari 90% peserta merasa bahwa metode extensive reading perlu diterapkan dalam pembelajaran. Pelatihan ini ditutup dengan memberikan tugas bagi para peserta untuk menyusun teks bacaan orisinal karya mereka yang diberikan tenggat waktu sampai 16 November 2021. Namun dari 20 peserta yang mengikuti kegiatan, hanya 6 orang peserta yang mengumpulkan tugas. Keenam karya orisinil peserta tersebut kemudian dilakukan proses penyuntingan dan saat ini sedang divalidasi oleh native speaker yang kemudian akan diunggah pada website Tadoku Unri. Berikut adalah dokumentasi kegiatan PKM tahun 2021. Selain kegiatan PKM yang menyasar masyarakat di persekolahan, saya juga terlibat dalam PKM yang menyasar masyarakat di desa untuk memperkenalkan beberapa budaya Jepang yang dapat diterapkan di Indonesia. Misalnya, pada tahun 2022, saya menjadi anggota dalam kegiatan PKM berjudul Pelatihan Membuat Onigiri Isi Abuan Ikan Patin bagi Ibu-Ibu PKK di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2023, saya juga menjadi anggota dalam kegiatan PKM berjudul Pelatihan Membuat Bento yang Sehat dan Menarik bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar. Saat ini, karya tulis dari kegiatan PKM tahun 2022 di Kabupaten Kuantan Singingi telah diunggah ke Jurnal Pengabdian Abdi Mas, terindeks Sinta 6, dan sedang dalam proses review tahap kedua. Selama ini, kegiatan PKM yang saya lakukan adalah untuk memberikan edukasi mengenai pendidikan, bahasa, dan budaya Jepang kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Riau. Kedepannya, saya berencana untuk melaksanakan PKM yang berhubungan dengan bahasa dan budaya Jepang dan dapat menghasilkan produk yang bermanfaat, baik dalam dunia pendidikan maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai Dharma pengabdian kepada masyarakat. Atas atensi Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.